Halo semuanya, seneng banget rasanya bisa balik lagi nemenin teman-teman di Bedah Materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah topik yang super penting. Dan pesannya ini wajib banget kita sampaikan dan sebarin biar makin banyak orang yang sadar. Kita bakal ngomongin fondasi mutlak dari kehidupan seorang muslim, yaitu kejujuran. Sering banget kan kita mikir kalau jujur itu cuma sekedar akhlak tambahan atau sekedar sifat pelengkap yang manis buat dimiliki. Padahal nggak sama sekali loh. Dalam Islam, jujur itu benar-benar fondasi utamanya. Kalau fondasi ini goyah, ya seluruh bangunan kehidupan spiritual dan sosial kita bisa langsung runtuh. Jadi, siap-siap ya, karena kita bakal nelusurin bareng-bareng gimana sih kejujuran ini ngebentuk kepercayaan, dan yang paling utama, gimana ini bisa ngedatangin cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh kita mikir sejenak dan nanya ke diri sendiri. Apakah jujur itu benar-benar cuma sekedar mengatakan fakta yang sebenarnya? Kita tuh sering banget mikir, aku kan nggak bohong, berarti aku udah jujur dong. Tapi apa beneran sesederhana itu? Apa cukup cuma keluar dari lisan aja? Nah, dari materi yang kita bedah hari ini, ternyata definisi kejujuran dalam Islam itu jauh-jauh lebih mendalam dan butuh komitmen yang lebih besar daripada sekedar ucapan di bibir. Hal ini diilustrasikan dengan luar biasa lewat sebuah konsep yang namanya asyidik. Konsep ini tuh jujur menarik banget. Kalau dari pandangan Islam, kejujuran yang sejati atau asyidik ini adalah sebuah keselarasan yang utuh. Coba bayangin kayak sebuah harmoni musik yang benar-benar sempurna. Apa yang ada di dalam hati kamu, niat kamu, apa yang kamu omongin, terus perbuatan fisik kamu dan kenyataan di lapangan, semuanya harus ngeklik, berada di frekuensi yang persis sama. Kalau mulut kita bilang A tapi niat kita beda, atau niatnya udah baik tapi kelakuannya malah berlawanan, harmoni itu bakal hancur. Inilah standar tertinggi dari yang namanya integritas. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, fondasi spiritual orang beriman. Coba kita perhatiin ayat dari Al-Quran surah At-Taubah ayat 119 ini. Di sini tuh secara belak-belakan ketakwaan dikaitin langsung sama kejujuran. Jadi kalau kita mau jadi orang yang bertakwa, ya kita secara aktif disuruh buat selalu ada di jalan kebenaran dan jauhin yang namanya dusta. Dan yang paling menarik tuh pengaplikasiannya teman-teman. Aturan ini bukan cuma berlaku pas kita lagi khusyuk ibadah di masjid aja loh, tapi berlaku di setiap detik kehidupan sosial kita. Mau pas lagi sekolah, kerja, atau bisnis dagang. Intinya, kejujuran itu udah jadi identitas yang nggak bisa dipisahin dari seseorang yang ngakunya bertakwa sama Allah. Terus, coba kita renungin bareng-barang janji dari Allah di surah Al-Ahzab ayat 35. Poin yang bikin merinding di sini adalah ada jaminan langsung dari Sang Pencipta buat laki-laki dan perempuan yang jujur. Jaminannya apa? Ampunan dan pahala yang super besar. Materi kita hari ini negasin banget kalau level kejujuran yang selaras tadi antara niat, omongan, dan perbuatan bakal ngasih kita ketenangan hati yang luar biasa dan keberkahan hidup yang kerasa banget nyatanya. Ini kayak bayangin aja, komitmen kita buat jujur di dunia langsung dibayar lunas pakai ketenangan jiwa saat ini juga, plus bonus reward yang nggak ada batasnya di akhirat nanti. Keren banget kan? Nah, sekarang coba kita lihat seberapa kontrasnya dua pilihan jalan hidup ini, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sebelah kiri, kita lihat ada jalan yang terang benderang. Kejujuran itu ibarat kompas yang bakal nuntun kita ke kebaikan demi kebaikan, sampai akhirnya Allah nyatet kita sebagai orang yang sangat jujur. Dan tebak apa ujungnya? Ya, surga. Tapi, awas, perhatian yang sebelah kanan, kedustaan. Kadang kita mikir, berbohong kecil-kecilan itu sepele kan? Tapi nyatanya, kebohongan sekecil apapun itu pelan-pelan bakal nyeret kita ke kejahatan, dosa, moral yang rusak, sampai orang-orang nggak ada yang percaya lagi sama kita. Dan ujung dari jalan gelap ini adalah neraka. Ini benar-benar peringatan keras buat kita, kalau kebohongan tuh sering banget jadi tiket masuk menuju kehancuran yang jauh lebih parah. Lanjut ke bagian kedua. Keteladanan Sang Al-Amin, Sang Terpercaya. Kalau ngomongin soal kejujuran, yang paling menakjubkan tentu aja ngelihat sejarah dari manusia yang paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Bayangin ya, jauh sebelum beliau dapat wahyu dan diangkat jadi nabi, masyarakat Mekah waktu itu, yang malah nantinya jadi orang-orang yang paling nentang dakwah beliau, udah ngasih beliau gelar Al-Amin. Artinya orang yang sangat bisa dipercaya. Kenapa fakta ini penting banget buat kita? Karena ini ngasih bukti sejarah yang valid banget kalau segala macam bentuk dakwah, pendidikan, atau kepemimpinan apapun di dunia ini cuma bakal benar-benar sukses dan dihormati kalau dibangun 100% di atas fondasi kejujuran. Karakter itu selalu mendahului status. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kisah teladan Pak AR, sang sufi bersahaja.
Wah, cerita yang satu ini itu jujur aja salah satu favorit saya banget. Kita balik ke awal tahun 60-an. Ada tokoh Muhammadiyah yang pamornya luar biasa dihormati, K.A.R. Fahrudin, atau yang biasa dipanggil Pak A.R. Waktu itu, beliau lagi ada perjalanan dari Solo ke Wonogiri. Beliau ini kan tokoh besar ya, tapi apa coba yang beliau lakuin? Beliau sama sekali nggak minta perlakuan VIP. Beliau malah milih buat naik kereta api umum, dan coba dengar ini. Beliau rela loh berdiri berdesak-desakan di dalam gerbong bareng sama para pedagang desa. Beliau benar-benar nolak mentah-mentah manfaatin posisinya buat nyari kenyamanan pribadi. Dan dari gaya hidupnya yang kayak gitu, beliau ninggalin warisan integritas yang nggak ternilai harganya. Sikap beliau yang selalu apa adanya, super sederhana, tulus banget, dan ini yang paling penting, nggak pernah sekalipun kesentuh yang namanya korupsi, bikin beliau bukan cuma dihormati, tapi benar-benar disayang sama semua kalangan. Beliau sukses jadi panutan moral yang sejati. Dari sini, kita bisa belajar ya, ternyata kejujuran dan kesederhanaan itu bukan berarti kita lemah. Justru sebaliknya, itu adalah bukti nyata dari kekuatan karakter yang bikin siapa aja otomatis naruh rasa hormat. Nah, sampailah kita di bagian keempat, praktek jujur sehari-hari. Kalau di kehidupan sehari-hari, entah itu pas kita lagi kumpul di masyarakat atau di tempat kerja, bentuk kejujuran tuh kelihatan jelas banget. Ya mulai dari ngomong yang apa adanya nggak usah dibumbui, nempatin janji yang udah kita buat, nggak nyontek pas lagi ujian, jujur soal timbangan atau kondisi barang pas jualan, pegang amanah bos di kantor, sampai nggak ikut-ikutan ngerubah atau manipulasi informasi. Ya, materi kita juga setuju kok. Kadang nerapin ini di awal tuh rasanya berat banget. Kayak ada aja kepikiran, aduh rugi nih kayaknya kalau jujur. Tapi dengerin ini baik-baik. Pada akhirnya, kejujuran yang kamu pegang itu adalah tiket garansi mutlak buat dapetin kemuliaan, hati yang tenang, dan hidup yang penuh berkah. Nggak bakal rugi deh. Wah, nggak kerasa kita udah ada di penghujung bedah materi kita kali ini. Tapi sebelum benar-benar pamit, saya pengen ninggalin satu pertanyaan yang lumayan dalam buat kita renungin bareng-bareng hari ini. Coba tanya ke diri sendiri, apakah niat, ucapan, dan perbuatan kamu hari ini itu udah benar-benar ngeklik dan selaras cuma buat nyari ridho Allah? Ingat ya teman-teman, jujur itu bukan kompetisi buat kelihatan baik di mata orang lain. Ini tuh soal gimana kita ngamanin paspor keselamatan kita buat nyampe ke surganya. So, yuk mulai sekarang kita selarasin lagi hati dan perbuatan kita. Makasih banyak ya udah mau nemenin sampai akhir, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.